Kita sepakat kalau bumi yang saat ini kita isi semakin gak nyaman. Untuk bikin bumi kita yang bebas polusi ternyata gak gampang. Para pemimpin negara di dunia udah berusaha buat ngatasin permasalahan yang jadi penyebab bumi kita lebih panas. Tapi apa sih yang sebenarnya terjadi? Kok bisa semakin hari bumi kita semakin panas? Sederhananya, sumber-sumber energi fosil yang kita gunakan selama ini jadi penyebab utama yang bikin bumi kita rasanya seperti kebakaran. Komitmen negara-negara dunia untuk menekan tingkat emisi gas rumah kaca dibuktikan dengan Kesepakatan Paris tahun 2015. Di sini mereka sepakat buat kerjasama bikin level temperatur permukaan bumi tetap pada batas wajar 1,5 derajat Celcius. Hal ini juga mengawali tujuan bersama untuk bumi yang bebas emisi di tahun 2060 atau net zero emission 2060, bahkan lebih cepat. NZ 2060 berarti emisi karbon yang dihasilkan tidak melebihi kapasitas penyerapan bumi. Dan negara kita jadi salah satu yang menyetujuinya. Lewat KTT G20 di Bali 2022 lalu, salah satu isu yang dibahas di sana adalah Sustainable Energy Transition. Karenanya, negara dan pemerintah kita sepakat untuk segera mengimplementasikan renewable energy, khususnya sektor pembangunan energi bersih yang berkelanjutan. Sejalan dengan tujuan tersebut, pemerintah Jawa Barat juga bertanggung jawab atas penyediaan infrastruktur utama masyarakat dengan pengembangan energi baru dan terbarukan. Jawa Barat punya potensi energi baru dan terbarukan sebesar 192 gigawatt ekuivalen, yang diantaranya merupakan sumber panas bumi, angin, biomasa, dan panas matahari. Data potensi tersebut dituangkan dalam bentuk bauran energi daerah Jawa Barat yang persentasinya meningkat sepanjang tahun 2015 hingga 2022. Angka 23,56% pada tahun 2022 menjadikan energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi ketiga terbesar setelah minyak bumi dan batu bara. Kabar baiknya, dari total kapasitas pembangkit listrik sebesar 7.241 MW di Jawa Barat, 39,74% diantaranya berasal dari pembangkit listrik bersumberkan energi baru dan terbarukan. Dan pembangkit EBT masih didominasi oleh pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Contohnya PLTA Saguling, PLTA Cirata, dan PLTP Kamojang. Implementasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB menjadi salah satu giat pemerintah daerah menuju transisi energi di Jawa Barat. Lewat beberapa kebijakan, pemerintah bikin kita bisa lebih nyaman pakai motor atau mobil listrik yang rendah emisi karena infrastrukturnya juga dibangun seiring dengan laju pertumbuhan pengguna kendaraan listrik. Alhasil, Jawa Barat punya lebih dari 164 SPKLU yang 11 diantaranya merupakan SPKLU berjenis Ultra Fast Charging. Pemerintah juga bekerja sama dengan Uni Emirat Arab dengan dibangun dan dioperasikannya PLTS Terapung Cirata dengan daya sebesar 192 MW peak pada Oktober 2023. Sebagai pembangkit listrik tenaga surya terapung terbesar se-Asia Tenggara dan ketiga dunia, PLTS Terapung Cirata telah beroperasi dan dikalkulasikan mampu mengurangi emisi karbon sebesar 214.000 ton per tahun, yang berarti sama dengan menanam lebih dari 19 juta pohon angsana. Jawa Barat juga dianugerahi potensi pembangkitan listrik bersumberkan panas bumi yang melimpah. Dengan sejumlah kebijakan, pemerintah bikin pengelolaan sumber panas bumi agar dapat dikelola dengan baik. PLTP adalah jenis pembangkit listrik yang tepat karena dapat berfungsi sebagai baseload power generation atau daya beban dasar yang konstan dan dapat diproduksi setiap hari untuk menggantikan peran PLTU bersumber batu bara di masa yang akan datang. Transisi energi gak bisa dilakuin sama salah satu pihak aja. Oleh karenanya, pemerintah provinsi berinovasi dan berkolaborasi di berbagai lintas sektor. Sebagai contoh, Energy Goes to Campus. Kegiatan ini mengajak para akademisi berdiskusi dan mendorong mahasiswa buat lebih aktif berpartisipasi dalam implementasi solusi energi baru terbarukan di tingkat universitas atau perguruan tinggi. Hingga tahun 2024, 4 kampus telah dikunjungi, yang diantaranya ialah Telkom University, Unisma, Unsil, dan Untag. Proyek-proyek energi hijau dibahas dan disusun secara komprehensif dalam West Java Energy Forum atau WJEF. Pemerintah provinsi bersama Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat bikin acara ini buat mengurai permasalahan implementasi proyek-proyek sektor energi dan ketenagalistikan di Jawa Barat. Hasilnya akan ditawarkan di berbagai forum-forum investasi lanjutan seperti West Java Investment Summit atau WJIS. Pemerintah Provinsi Jawa Barat gak pernah berhenti buat menyosialisasikan gaya hidup yang berorientasi hemat energi untuk masyarakat.
Lewat sosial media resminya, Dinas SDM Jawa Barat aktif dan vokal membahas budaya hemat energi agar berdampak pada pengurangan emisi karbon, sehingga dapat mendukung upaya pemerintah dalam implementasi transisi energi yang lebih cepat. Searah dengan tujuan besar negara, pemerintah terus berupaya untuk melakukan perencanaan dan pembangunan infrastruktur agar pada tahun 2060 Indonesia dapat sepenuhnya terbebas dari emisi gas rumah kaca yang berdampak buruk pada lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. Mari segenap warga Jawa Barat untuk ikut berperan aktif dalam implementasi transisi energi di Jawa Barat. Mulai dari hal yang sederhana seperti menghemat penggunaan energi sedikit saja, kita dapat mengurangi emisi karbon yang saat ini masif terjadi. Mari beralih kepada sumber-sumber energi yang baru dan terbarukan, agar kelak anak cucu kita nanti dapat hidup di bumi yang lebih baik. Hatur nuhun.